Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevi Julian Sari dengan nomor induk mahasiswa 1910206048. Saya ialah seorang mahasiswi dari salah satu perguruan tinggi yang ada di Kerinci, yakni Institut Agama Islam Negeri, dengan jurusan Manajemen Pendidikan Islam di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Pembiayaan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Ali Muhammad Zebua, SPDI MPDI. Adapun judul jurnal yang akan saya review kali ini ialah Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pendidikan dan Mutu Sekolah. Adapun nama dari jurnal yang akan saya review ialah Administrasi Pendidikan dengan volume dan halaman 113 nomor 2 tahun 2016 dengan jumlah halaman 11 halaman. Adapun penulis dari jurnal ini ialah Ulfi Lisni Azari dan Dedi Ahmad Kurniadi. Tujuan penulisan dari jurnal ini ialah untuk mengetahui gambaran dan menganalisis pengaruh manajemen pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah serta tercapainya visi dan misi sekolah. Dan subjek penelitian pada jurnal ini ialah terhadap 33 kepala sekolah SMP pada Subrayon 1 di Kabupaten Bandung Barat. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada jurnal ini ialah metode analisis deskriptif. Penelitian ini berfokus terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Nah, dengan menggunakan metode deskriptif ini diharapkan akan diperoleh data yang hasilnya akan diolah dan dianalisis serta akhirnya ditarik sebuah kesimpulan, dan kemudian kesimpulan yang dibuat akan berlaku bagi seluruh populasi yang menjadi objek penelitian. Dan di dalam penelitian ini, lokasi yang digunakan adalah sekolah menengah pertama negeri ataupun disingkat dengan SMP dan swasta di Subrayon 1 Kabupaten Bandung Barat dengan jumlah 33 sekolah. Dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode survei, yakni teknik pengumpulan dan analisis data berupa opini dari subjek yang diteliti melalui kuesioner, wawancara, dan observasi. Kemudian data primer. Lalu apa yang dimaksud dengan data primer? Yakni data yang diperoleh langsung dari responden dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan skala Likert atau ordinal dengan metode rating yang dijumlahkan. Nah, itulah tadi metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam jurnal kali ini. Kemudian hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah secara bersama-sama memberikan pengaruh yang kuat dan signifikan. Adapun pembahasannya akan saya uraikan ataupun akan saya jelaskan secara satu persatu. Dimulai dari bagian yang pertama, yakni gambaran manajemen pembiayaan pendidikan SMP di Kabupaten Bandung Barat. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa kemampuan kepala sekolah dalam melakukan tugas manajemen pembiayaan pendidikan di SMP Kabupaten Bandung Barat berada pada kategori yang tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa berdasarkan 3 fase dimensi manajemen pembiayaan pendidikan, yakni financial planning, implementation, dan evaluation, tergolong dalam kategori yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana kepala sekolah mengupayakan pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi sekolah.
serta rencana kegiatan anggaran sekolah atau disingkat dengan RKS yang telah disusun dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, RKS juga dapat menunjang pencapaian tujuan pendidikan melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran di dalam kelas, perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan pendidikan sesuai dengan alokasi dana yang disampaikan pemerintah kabupaten masing-masing daerah. Oleh karena itu, berdasarkan rekap anggaran dana SMP di Kabupaten Bandung Barat, pada Suprayon 1 dapat terlihat jumlah besaran dana dan alokasi pada 33 sekolah di Suprayon 1 yang mendapatkan bantuan operasional sekolah dari pemerintahan. Yang kedua, gambaran fasilitas pembelajaran SMP di Kabupaten Bandung Barat. Pada penelitian ini ditemukan bahwa kemampuan kepala sekolah dalam melakukan tugas manajemen pembiayaan pendidikan di SMP Kabupaten Bandung Barat berada pada kategori yang sangat tinggi, dengan skor kecenderungan rata-rata seluruh indikator dengan kriteria yang sangat kuat. Nah, berdasarkan hasil tersebut, artinya secara prinsip sekolah telah baik dalam mengelola fasilitas sekolah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan syarat kebijakan yang berlaku. Selain itu, adanya tanggung jawab secara struktural yang menetapkan seorang wakil kepala sekolah di bidang sarana prasarana, maka prinsip kejelasan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, gambaran mutu sekolah siswa SMP di Kabupaten Bandung Barat. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwasanya mutu sekolah SMP Suprayon 1 Kabupaten Bandung Barat teridentifikasi pada kategori yang sangat tinggi. Hal ini didasarkan dari hasil perhitungan statistik di mana nilai rata-rata seluruh indikator yang ditunjukkan dengan kategori yang sangat tinggi. Mutu guru pada SMP di Kabupaten Bandung Barat memang terlihat dari 41% guru lulusan D3, 38% guru lulusan S1, 15% guru lulusan S2 dan S3, dan 6% guru lulusan SMK ataupun SMA. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, pada Suprayon 1 terdapat 824 orang guru dengan status PNS dan 904 guru dengan status non-PNS. Dan berdasarkan dari data BPS Kabupaten Bandung Barat 2013, penduduk dengan kelompok umur 10 sampai dengan 14 tahun berdasarkan partisipasi bersekolah mencapai 89,26% yang masih bersekolah, 0,68% yang tidak atau belum sekolah, dan 10,6% tidak bersekolah. Sedangkan berdasarkan dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, Kabupaten Bandung Barat memiliki penduduk dengan kelompok umur 13 sampai 15 tahun sejumlah 84,635 orang dengan jumlah APK sebesar 96,97% dan APM sebesar 76,39%. Hal tersebut menentukan bahwa pada usia anak duduk di bangku SMP sudah banyak anak yang mendapatkan pendidikan. Selain itu, partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pendidikan berada pada kategori yang sangat tinggi, di mana hal tersebut didukung oleh partisipasi masyarakat
yang lebih banyak memilih sekolah negeri ataupun sekolah swasta dengan bantuan dana dan pemerintah dengan alasan pembiayaan. Selanjutnya nomor 4, yakni pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah SMP di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat hubungan yang cukup kuat antara manajemen pembiayaan pendidikan dengan mutu sekolah. Secara individual, hubungan antara manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan berkontribusi signifikan terhadap mutu sekolah. Sedangkan kontribusi manajemen pembiayaan pendidikan yang secara langsung mempengaruhi mutu sekolah SMP di Kabupaten Bandung Barat sebesar 24,5%, di mana terdapat 75,5%, sisanya merupakan pengaruh dari faktor lainnya. Dan untuk pengaruh tidak langsung yang ditunjukkan oleh manajemen pembiayaan terhadap mutu pendidikan melalui variabel ini dalam penelitian ini adalah melalui fasilitas pembelajaran menunjukkan pengaruh sebesar 11%. Hal tersebut membuktikan bahwa secara tidak langsung manajemen pembiayaan yang baik dapat mempengaruhi mutu pendidikan melalui pemanfaatan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan prinsip pemanfaatan fasilitas pembelajaran. Selanjutnya yang kelima, yakni pengaruh fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah SMP di Kabupaten Bandung Barat. Fasilitas pembelajaran di SMP Kabupaten Bandung Barat menurut hasil penelitian berada pada kategori kecenderungan rata-rata yang sangat tinggi. Hal tersebut ditunjukkan oleh bagaimana manajemen pemanfaatan fasilitas pembelajaran mampu menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip manajemen pemanfaatan fasilitas pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian di SMP Kabupaten Bandung Barat terdapat hubungan yang sedang ataupun cukup kuat antara fasilitas pembelajaran dengan mutu sekolah secara individual. Pada variabel fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah ditunjukkan oleh hasil koefisien jalur menunjukkan bahwa fasilitas pembelajaran berkontribusi signifikan terhadap mutu sekolah. Dan berdasarkan hasil penelitian di SMP Kabupaten Bandung Barat ini terdapat hubungan yang sedang ataupun cukup kuat antara fasilitas pembelajaran dengan mutu sekolah. Hal ini disebabkan karena secara prinsip pemanfaatan fasilitas pembelajaran sekolah telah membuat struktur tanggung jawab dalam organisasi sekolah melalui adanya wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Selanjutnya nomor 6, yakni nomor 6 ataupun yang terakhir, yakni pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah SMP di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil penelitian di SMP pada Suprayon 1 di Kabupaten Bandung Barat, besarnya hubungan antara manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran secara keseluruhan terhadap mutu sekolah menunjukkan pengaruh yang kuat. Besarnya hubungan antara manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran secara keseluruhan terhadap mutu sekolah SMP di Kabupaten Bandung Barat adalah 38,5%. Artinya, manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran berhubungan secara simultan dan signifikan dengan mutu sekolah, sedangkan sisanya sebesar 61,5% ditentukan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Baiklah, itu saja hasil penelitian dari jurnal yang saya review kali ini. Selanjutnya, kelebihan dari jurnal yang saya review ini ialah uraiannya sangat lengkap, juga penulisannya yang sangat baku dan dijelaskan secara rinci sehingga kita mudah memahaminya dan menarik pembaca untuk membacanya. Saya rasa jurnal ini sangat menarik, apalagi untuk
seseorang yang kuliah dengan jurusan manajemen seperti saya, ini akan sangat bermanfaat. Dan selanjutnya, kekurangan ataupun kelemahan dari jurnal ini ialah terdapatnya pengulangan kosakata serta adanya beberapa kosakata yang sulit untuk dimengerti oleh beberapa orang, seperti contohnya bahasa Inggris yang tidak diartikan. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf.